Anterin aku pulang kah? Cepat aku naik ke motor Raka yang baru saja berhenti. Dari arah jauh terlihat ada orang yang berjalan menuju ke arahku. Pastinya orang suruhan Dimas yang diperintahkan untuk membawa motor dia yang tidak bisa hidup. Tanpa banyak tanya, Raka pun kembali melajukan motor ke arah rumahku. Entah hanya kebetulan atau apa, Raka selalu ada dalam keadaan sulitku. Tadi pagi, sekarang, dan tunggu. Ada yang aneh dari Raka. Di depannya ada belanjaan yang tidak asing dalam ingatanku. "Kamu habis belanja?" tanyaku. "Iya," ujarnya sedikit berteriak. "Untuk apa? Mau jualan?" tanyaku lagi. "Iya," aku merengut, tidak puas dengan jawaban singkat yang diberikannya. "Apa yang kamu lakukan di tempat itu, Rani? Pakai bawa-bawa golok segala. Mau diri?" Kini giliran Raka yang bertanya padaku. "Enggak, aku habis balas dendam sama si Dimas. Hampir saja aku tadi." "Astagfirullah, jangan gegabah, nanti kamu menyesal. Tidak usah balas dendam, yang ada masalah tidak akan selesai-selesai jika terus saling balas. Tidak ada ujungnya," tutur Raka memberikan nasihat. Dia sudah seperti ayah pada anaknya. Raka begitu dewasa jika sudah memberikan nasihat. Setelah sampai di depan rumah, aku segera turun dari atas motor Raka. Saat akan masuk ke dalam rumah, Raka menarik kerudung bagian belakangku. "Apaan? Minta ongkos?" tanyaku, menyipitkan mata. "Bawa barang-barang ini ke dalam. Aku harus pulang," tuturnya, membuatku tidak mengerti. Raka menurunkan satu kardus beserta kresek hitam besar. Ia menyimpannya di tanah, lalu berlalu pergi tanpa berucap apa-apa. Aku yang masih bingung masih diam di tempat, sampai akhirnya tepukan di pundak menyadarkanku. "Dari mana? Ibu terus mencarimu," ujar Mia yang ternyata sudah berada di rumahku. "Oh, habis belanja? Ya sudah, biar ini aku yang bereskan. Kamu temui ibu di dalam sana," lanjutnya lagi seraya mengangkut kardus ke dalam warung. Gegas aku masuk ke dalam rumah dan membiarkan kebingunganku bermain sendiri dalam otakku. Aku ingin menemui ibu untuk menjelaskan semuanya. "Ibu, maafkan aku," ujarku seraya duduk di samping ibu yang terbaring lemah. "Dari mana, Ran? Kenapa tadi pergi lagi?" tanya ibu dengan suara parau dan lemah. Aku menunduk, mengambil tangan ibu dan menciumnya. Sungguh aku merasa bersalah melihat ibu terkapar lemah seperti ini. Benar kata bibi, sebagai anak tunggal, aku hanya memberikan rasa malu dan kesedihan pada ibu. Tidak pernah aku membuat ibuku bangga, apalagi sampai memberikan harta benda. Aku anak yang tidak berguna. "Dari mencari keadilan dan kebenaran, Bu. Maaf, Rania sudah bikin ibu malu," ucapku terus menunduk. Sebelah tangan ibu menyentuh daguku, lalu mengangkatnya. Kini mataku bertatapan langsung dengan ibu. "Benar kamu seperti itu." Aku menggelengkan kepala cepat, menepis fitnah yang kadung tersebar. "Ibu percaya, anak ibu tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu." Seketika senyumku merekah mendengar kalimat yang keluar dari bibir ibu. Aku merendahkan tubuh memeluk wanita yang paling aku cintai. "Tapi kenapa ibu pingsan? Marah ya sama aku?" tanyaku mengurai pelukan. Ibu hanya kaget melihat wajah anak ibu terpampang begitu jelas dengan kata-kata yang begitu merendahkan. Ibu mana yang tidak kaget dengan berita yang beredar luas tentang anaknya? Apalagi ini berita buruk yang sangat merendahkan dan menjatuhkan harga diriku sebagai seorang wanita. Pada berita yang beredar disebutkan bahwa aku wanita murahan yang bersedia digauli hanya demi sebuah pembuktian cinta. Di sana juga dikatakan aku sampai rela digilir oleh yang lain agar tidak diputuskan dan ditinggalkan oleh seorang kekasih.
Sungguh, itu adalah fitnah yang luar biasa jahat. Rania, golok yang tadi di atas kardus sudah aku simpan di dalam warung ya. Aku memejamkan mata saat Mia datang dan membahas senjata yang tadi aku pakai untuk menakut-nakuti Dimas dan kawan-kawannya. Golok? Tanya ibu dengan kerutan di keningnya. Aku melotot ke arah Mia hingga gadis itu nyengir seraya menggaruk tengkuknya. Itu bu, bekas potong tali rapi ya. Itu tadi yang belanja bukan aku loh Mi. Aku mengalihkan pembahasan pada belanjaan yang dibawa Raka. Bukan kamu, terus siapa? Tanya Mia seraya menjatuhkan bobot tubuhnya pada kursi. Aku terdiam. Seketika aku teringat pada catatan belanjaan yang aku simpan di dalam tas selempang yang pagi tadi terlampir di pundak. Cepat aku berdiri dan pergi ke dapur dengan setengah berlari sampai di tempat di mana aku disidang bibi tadi. Aku mengambil tas yang masih teronggok di lantai. Tanganku menyelusup ke dalam tas, mencari kertas serta yang sudah aku siapkan untuk belanja. Tidak ada. Kedua benda itu tidak ada dalam tasku. Sekarang aku semakin yakin jika Raka menemukan catatan itu dan dia langsung membeli semua yang aku tulis dalam kertas itu, termasuk... Astaga, aku menepuk jidat saat menyadari sesuatu. Kenapa Ran? Tanya Mia yang ternyata mengikutiku ke dapur. Mi, sini Mi, aku mau nanya sesuatu, ujarku, menarik tangan Mia hingga masuk ke dapur. Aku menyuruh dia duduk di kursi plastik tepat di sampingku duduk. Ada apa? Tanya Mia lagi, semakin penasaran. Aku mau tanya, apa tadi di dalam kardus ada sesuatu? Aku menatap kedua bola mata sahabatku itu. Banyak belanjaan kan? Aku menggelengkan kepala. Bukan jawaban itu yang aku inginkan. Iya, ada belanjaan. Tapi, apa ada di sana? Ada ini, ujarku seraya meraba dadaku. Melihat Mia mengangguk, mataku langsung membulat tidak percaya. Tidak sampai di situ, rasa kagetku semakin menjadi saat Mia pun mengatakan ada dua benda pribadi perempuan di dalam kardus belanjaan yang dibawa Raka tadi. Aku keluar dari dapur, langsung menuju warung dan melihat sendiri apa yang dikatakan Mia. Sulit dipercaya, dua pasang barang pribadi yang aku tulis pada catatan memang ada di sini. Kenapa sih Rania? Kamu kok kaget gitu? Ada dalaman di sana. Emang itu bukan milikmu? Mia yang mengikutiku langsung bertanya saat aku memegang dan mengeluarkan dua benda dengan satu warna merah muda itu. Aku menelan ludah dengan sangat susah. Ku pegang dan ku perhatikan kedua dalaman yang masih mengeluarkan harum khas baju baru itu. Ini sulit dipercaya. Raka membeli ini. Apa? Raka? Ujar Mia, lebih kaget dariku. Aku mengangguk lemah tanpa mengalihkan pandangan dari benda-benda yang sangat pribadi untukku. Iya, Mia. Tadi malam aku menuliskan kedua benda ini untuk aku beli. Tapi karena tadi pagi ada sesuatu yang terjadi dan mengharuskan aku untuk tidak jadi belanja ke pasar, alhasil aku pulang. Tapi aku nggak tahu bagaimana awalnya hingga catatan belanjaku ada pada Raka. Dan dia ternyata membeli semua yang aku tuliskan di dalam catatan itu, termasuk dalamanku. Astaga, Mia, aku malu. Aku menelungkupkan wajah pada lutut yang ditekuk. Sedangkan Mia, dia tertawa terbahak hingga matanya berair. Satu pukulan aku hadiahkan di paha kirinya sebagai peringatan. Namun bukannya berhenti tertawa, dia malah semakin menjadi. Ran, kok dia nggak malu ya beli begituan? Mana warnanya matching lagi? Hahaha. Mia kembali tertawa dan aku hanya menggelengkan kepala, masih tidak percaya jika Raka bisa membantuku sampai ke hal yang tidak pernah aku duga sebelumnya.
Matahari masih bersembunyi pagi ini, tapi aku sudah melakukan rutinitasku seperti biasa. Selesai mencuci pakaian, aku ke depan untuk menyapu halaman rumah. Warung pun sudah aku buka sejak subuh tadi. Warung kami tidak besar, tapi sangat cukup untuk mencukupi kebutuhan kami. Terlebih di sini hanya ada satu-satunya warung yang membuat semua orang pasti belanja ke sini. Rani, beli sampo, Ran. Aku yang belum menyelesaikan menyapu cepat masuk ke dalam warung untuk melayani pembeli. Rani, Teteh sudah lihat lagi berita tentang kamu, Ran. Ternyata si akun itu sudah minta maaf dan mengaku jika dia itu memfitnah kamu, Ran. Kira-kira itu akun milik siapa sih? Kamu punya masalah sama siapa? Tanya Telia. Ibu satu anak itu memang terkenal sebagai wartawan di kampung ini. Rani juga tidak tahu, Teh. Bisa saja dia memang pengintai di sekitar sini. Coba Teteh lihat apa yang dia upload di medsos. Pasti ada hubungannya dengan kampung ini. Mata Teh Lia menjuling ke atas, seperti tengah berpikir, tapi entah apa yang dipikirkannya. Beneran, Teteh juga lihat ada video si Dimas lagi mabuk komik. Alah-alah, nggak modal banget dia. Tuturnya kemudian. Cepat aku memberikan sampo dan kembaliannya kepada Teh Lia agar ia cepat pulang. Jika dilayani sampai matahari terbit pun dia akan terus mengoceh ke sana kemari. Ya sudahlah, Teteh mau pulang dulu, mau adusan. Nanti siang Teteh main ke sini, kita ngobrol-ngobrol ya. Aku hanya tersenyum menanggapi ocehan paginya. Setelah kepergian Teh Lia, aku melanjutkan menyapu hingga beres. Kulihat ibu tengah duduk di ambang pintu seraya kepala yang disandarkan pada daun pintu. Rin, buatkan ibu susu ya, pintanya padaku. Aku mengiyakan, lalu masuk ke dalam warung. Saat sedang membuat minuman hangat itu untuk ibu, suara motor terdengar berhenti di depan warung. Selanjutnya, suara yang sangat aku kenali memanggil, membuatku enggan untuk menampakkan diri. Malu. Rani, Ran, ini yang kembalian kemarin. Maaf, baru balikin. Kemarin aku buru-buru, ujarnya dari pintu warung. Simpan saja di situ, ujarku, enggan menemui dia. Enggak bisa gitu dong, aku mau bicara sesuatu juga. Penting, ujar Raka, membuat keningku menggerut. Aku menelengkan kepala sedikit dengan badan yang aku sembunyikan di balik etalase. Apaan? Tanyaku. Raka membuka sandal, masuk ke dalam warung, menghampiri aku yang sengaja bersembunyi dari dia. Kedua tangan dia simpan di belakang, lalu mencondongkan tubuhnya ke arahku. Ukuranmu sama dengan ukuran anak SMP. Raka. Aku merengut kesal, sedangkan pria itu terus tertawa. Seraya kembali keluar. Ada apa, Ran? Tanya ibu seraya tergopoh-gopoh menghampiriku lewat pintu belakang warung. Mungkin ibu kaget mendengar aku berteriak menyebut nama Raka yang memang sangat menyebalkan itu. Tidak apa-apa, Bu. Itu si Raka ngagetin, ujarku menunjuk pria yang kini sudah duduk di bale-bale. Sedangkan yang disebut namanya malah nyengir tanpa merasa berdosa. Oh, ada anak Raka. Ibu berjalan keluar dan menghampiri Raka. Ibu duduk bersama pria menyebalkan itu, seraya mengobrol. Entah apa, tapi sepertinya kelihatan sangat seru dan hangat. Satu gelas susu yang ibu minta sudah aku buatkan dan aku berikan untuk wanita tercantikku itu. Namun saat aku akan menghenyakkan bokong di samping ibu, Raka memintaku untuk membuatkan kopi hitam kegemarannya. Aku mendelikkan mata, seraya beranjak pergi. Rasanya ingin menyuguhkan kopi tanpa gula lagi, tapi rasanya tidak sopan setelah dia begitu banyak membantuku. Ini, kataku, seraya memberikan satu gelas kopi untuknya.
Terima kasih, ujar Raka seraya tersenyum. Aku memalingkan wajah, enggan menjawab lagi. Menurutku, senyuman Raka itu seperti mengejek, menganggapku anak kecil setelah mengatakan bahwa ukuranku yang kecil. Menyebalkan. Kenapa juga dia harus tahu dan pas sekali dengan ukuran yang aku pakai? Ini uang apa, Nak Raka? Tanya ibu setelah pria itu menyodorkan 2 lembar uang pecahan 100 ribuan. Itu untuk ibu berobat. Dari ibu dan bapak. Kata mereka, ibu harus cepat sehat biar bisa ikut panen. Ya Allah, Nak Raka, orang tuamu baik sekali. Ibu hanya sakit biasa pun mereka masih memperhatikan ibu, tutur ibu dengan wajah sendunya. Lah iya, harus itu Bu, kata mereka. Rasanya ada yang kurang jika Bu Sakinah tidak ikut andil dalam menyambut panen tiba. Orang ibu ini yang mengurus padi dari kecil hingga sekarang sudah berbuah muda. Sehat-sehat ya Bu, ujar Raka mengusap lengan ibu dengan lembut. Melihat perhatian Raka pada ibu, rasanya hatiku sedikit tersentuh. Dengan ibu saja dia baik dan kelihatannya sayang, apalagi denganku. Astaga, pikiran macam apa ini? Aku menggelengkan kepala, seraya mengusap wajah dengan kasar. Tidak mungkin aku tiba-tiba jatuh hati pada Raka hanya gara-gara perhatian. Hatiku sedikit berdebar saat mengangkat kepala. Ternyata Raka tengah melihat ke arahku dengan senyum yang menghiasi wajah manisnya. Segera aku menunduk kembali, menghindari tatapan dia yang entah sejak kapan wajahnya lebih ramah dan berseri. Tuhan, kuatkan imanku. Setelah puas ngobrol sama ibu, Raka pun pamit untuk pulang. Katanya dia punya urusan yang harus segera diselesaikan. Aku membawa ibu masuk ke dalam rumah untuk istirahat dan minum obat. Semua keperluan ibu sudah aku siapkan, termasuk bubur nasi yang tak lain makanan wajib untuk ibu saat ini. Aku kembali ke depan. Ya Bu, ibu istirahat saja di sini, ujarku, seraya menatap bantal agar ibu bisa duduk bersandar pada bantal. Jika sakit, ibu memang lebih suka tidur di ruang tengah. Selain luas, ia pun bisa tiduran sambil nonton TV. Iya, sudah biarkan saja. Nanti ibu yang atur. Aku pun berdiri dan beranjak dari rumah, kembali ke warung dan duduk di atas karpet dengan pandangan lurus keluar. Banyak yang aku pikirkan tentang hidup ini, tentangku, tentang ibu, tentang kehidupan kami. Seandainya bapak masih hidup, mungkin aku tidak akan tinggal di sini. Dulu aku punya keinginan untuk merantau ke kota besar, mengadu nasib untuk merubah keadaan keluargaku. Namun semua angan itu hanya tinggal kenangan. Aku harus tetap tinggal di sini, menemani ibu, menjadi anak kampung yang tidak memiliki keahlian apapun dan selalu dipandang rendah oleh orang lain. Kurang gaul, pemalas, selalu disematkan orang-orang terhadapku. Namun meskipun demikian, ibu tidak pernah menyuruhku seperti yang diinginkan orang lain. Justru ibu selalu mengekangku menuruti pesan terakhir bapak. Jaga Rania, dampingi dia sampai ada orang yang mengambil alih tugas kita. Jangan biarkan Rania tersesat dan menjerumuskan kita pada lubang kesengsaraan di akhirat. Bersambung.